Pernah kepikiran gak sih, apa ya yang bedain antara siswa yang gampang banget nyerah sama yang kelihatannya gigih terus berjuang? Jawabannya mungkin ada di kepala mereka, tepatnya di pola pikir mereka. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana cara berpikir ini bisa jadi kunci buat masa depan pendidikan di Indonesia. Oke, coba lihat angka ini. 29%. Kelihatannya cuma angka biasa ya, tapi ini penting banget. Ini adalah titik awal dari semua pembahasan kita hari ini. Jadi, 29% itu ternyata adalah persentase siswa Indonesia yang punya pola pikir bertumbuh, menurut survei PISA tahun 2018. Itu loh tes global buat para pelajar. Angka ini, jujur aja, menempatkan kita di salah satu peringkat paling bawah di dunia. Dan yang bikin lebih khawatir lagi, ternyata ada hubungan yang erat banget antara pola pikir ini sama prestasi akademik sebuah negara. Jadi ini bukan sekadar angka, ini adalah cerminan dari tantangan besar yang lagi kita hadapi. Tapi tenang, di tengah tantangan ini ada harapan. Dengerin deh kutipan dari Profesor Abdul Mu'ti ini. Dalam banget. Intinya tuh bukan berarti masalahnya jadi hilang, tapi keyakinan kalau pasti ada jalan keluarnya. Nah, inilah kekuatan dari yang namanya pola pikir bertumbuh. Keyakinan kayak gitu tuh yang perlu kita tanamkan. Soalnya, kalau cuma 29% siswa kita yang punya keyakinan itu, ini udah bukan lagi masalah pribadi kan? Ini harus kita lihat sebagai apa adanya, sebuah masalah nasional. Oke, untuk ngerti masalahnya, kita harus cabut dari akarnya. Jadi, semuanya itu berawal dari dua cara pandang yang beda banget soal kemampuan kita. Dan percaya deh, pilihan antara dua ini nentuin segalanya. Pertama-tama, apa sih sebenarnya pola pikir atau mindset itu? Gini deh, bayangin ini kayak fondasi rumah. Kamu boleh punya alat paling canggih, tukang paling jago, tapi kalau fondasinya nggak kuat, ya ambruk juga kan? Nah, pola pikir itu fondasinya. Cara kita ngeliat dan mikir pas ngehadapin sesuatu. Nah, fondasi ini ada dua jenis. Yang satu, pola pikir tetap. Ini yang mikir, kemampuan gue ya emang segini doang udah mentok. Terus yang satu lagi, pola pikir bertumbuh. Yang percaya, gue pasti bisa lebih baik kalau usaha. Kelihatannya sepele ya bedanya, tapi ini mengubah segalanya. Coba deh, renungin sebentar. Dua pola pikir ini tuh sebenarnya kayak suara bisikan di kepala kita loh. Suara yang tetap isinya ragu-ragu terus. Kalau gagal gimana? Malu dong, artinya gue nggak mampu. Satunya lagi yang bertumbuh, isinya optimis. Kalau gagal ya berarti harus belajar lagi. Kesalahan itu kan kesempatan buat jadi lebih baik. Nah, coba jujur, suara mana yang lebih sering nongol di kepala kamu? Apapun jawaban kamu tadi, ada kabar baiknya. Pertanyaannya kan, bisa nggak sih suara itu diubah? Jawabannya, bisa banget. Nah, sekarang kita bakal bahas gimana caranya ngubah bisikan negatif jadi bisikan yang ngasih kita semangat. Caranya ada 4 langkah simpel. Pertama, kenali dulu pas suara negatif itu datang. Sadari, oh ini dia nih si suara tetap. Kedua, ingat kamu nggak harus percaya sama suara itu, kamu punya pilihan. Ketiga, lawan omongannya. Kasih argumen dari pola pikir bertumbuh. Dan yang paling penting langkah keempat, langsung lakuin sesuatu. Bertindak sesuai sama pola pikir yang baru. Oke, itu tadi cara buat diri kita sendiri. Sekarang, gimana caranya kita bantu orang lain, terutama anak-anak di sekolah, buat numbuhin pola pikir ini? Yuk kita masuk ke bagian yang lebih praktis, yaitu alat-alat yang bisa dipakai di ruang kelas. Nah, ini penting banget nih, hati-hati. Ternyata cara kita memuji itu ngaruh banget loh. Kalau kita muji bakatnya, wah kamu pinter banget, itu malah bikin pola pikir tetap. Kenapa? Karena dia jadi takut kelihatan nggak pinter. Tapi kalau kita muji usahanya, kerja kerasmu kelihatan hasilnya, atau strategi kamu buat ngerjain ini keren, itu baru membangun pola pikir bertumbuh. Kalau mau lebih terstruktur lagi, ada nih kerangka namanya target. Ini kayak contekan lengkap buat para guru untuk bikin suasana kelas yang mendukung pola pikir bertumbuh. Lihat aja bedanya. Di kelas tetap, tugasnya hafalan, yang dipuji cuma jawaban benar. Nah, di kelas bertumbuh, tugasnya menantang, yang dipuji usahanya, prosesnya, kemajuannya. Jadi fokusnya itu ke proses belajar, bukan cuma ngejar nilai. Dari semua strategi, mungkin ini yang paling simple tapi efeknya paling dahsyat. Cuma nambahin satu kata aja, belum. Coba deh, aku nggak bisa matematika, jadi aku belum bisa matematika. Beda banget kan rasanya? Yang satu pintu tertutup, yang satu lagi pintu yang terbuka lebar buat belajar. Perubahan kecil tapi dampaknya raksasa. Alat praktis lain yang juga keren itu peta pikiran atau mind map. Ini tuh cara belajar yang ngikutin cara kerja otak kita.
Jadi ada satu ide utama di tengah, terus nyabang kemana-mana. Ini bikin kita jadi lebih gampang lihat hubungan antar ide dan mikir kreatif, nggak cuma ngapalin satu arah doang. Oke, semua alat-alat praktis tadi tujuannya bukan cuma buat naikin nilai di rapor ya. Ini lebih jauh dari itu. Ini soal dampak jangka panjangnya. Kita lagi ngebentuk manusia-manusia yang siap tempur ngadepin tantangan seumur hidup. Pola pikir bertumbuh ini ibarat intinya atau jantungnya dari proses belajar yang benar-benar dalam. Tanpa percaya kita bisa tumbuh, ya belajarnya cuma di kulitnya aja, nggak nempel. Nah, pola pikir inilah yang bikin belajar itu jadi punya arti, jadi kita sadar apa yang dipelajari, dan bahkan jadi menyenangkan. Dan hasilnya kelihatan langsung di profil lulusan yang kita semua mau. Semua skill-skill penting ini, kreativitas, mikir kritis, sampai kerjasama, semuanya itu akarnya satu. Keyakinan kalau aku bisa belajar, aku bisa lewatin ini. Inilah fondasi kemandirian yang sesungguhnya. Bahkan lebih dalam lagi, ini ngebentuk karakter. Jadi ada yang namanya karakter performa. Ini soal dorongan buat jadi yang terbaik. Terus ada karakter moral, dorongan buat berbuat baik. Nah, pola pikir bertumbuh ini ngasah dua-duanya. Jadi individunya utuh, jago sekaligus baik. Jadi kalau mau kita rangkum semuanya dalam satu kalimat, ya ini dia. Semuanya mulai dari kepala, dari pola pikir. Pola pikir nentuin tindakan kita, dan tindakan kita pada akhirnya nentuin hasil yang kita dapat. Ini sebuah siklus yang sangat kuat. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Pertanyaannya bukan, kamu bikin salah apa hari ini? Tapi, kesalahan apa yang mau kamu rayakan sebagai pelajaran berharga hari ini? Karena kalau kita punya pola pikir bertumbuh, setiap kesalahan itu bukan kegagalan, itu adalah kemenangan dalam belajar.